Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Darus MPP Fisika Interaktif. Channel ini berisi tentang materi-materi fisika mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pada setiap video juga disediakan alat ukur untuk memahami sejauh mana pemahaman kita tentang materi yang ada di video ini, berupa tes online yang terdapat di kolom deskripsi YouTube ini. Bagi Anda yang berminat silahkan mencoba, dan bagi Anda yang cocok dengan apa yang saya sajikan ini, silahkan subscribe channel ini. Demikian, selamat menyaksikan. Nah, anakku sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang macam-macam gaya. Pada hari ini kita akan membahas tentang gaya tegang tali atau tension diberi simbol T. Apa itu gaya tegang tali? Gaya tegang tali terdapat pada tali dan arahnya menjauhi bendanya. Ini yang perlu diperhatikan, arah gaya tegang tali menjauhi bendanya. Perhatikan animasi berikut. Kita lihat, ini gambar-gambarnya terlebih dahulu kita amati. Nah, anak sekalian, ini 3 gambar yang nanti akrab kita temukan dalam soal-soal kita. Untuk yang ini, katrolnya berputar. Yang merah ini katrolnya diam, tidak berputar. Nah, yang kita pelajari di kelas 10 ini yang katrolnya diam dan licin. Kalau yang katrolnya berputar, nanti di kelas 12 kita belajar pada bab dinamika rotasi. Oke, jadi yang kita pelajari di sini ini 1, 2, 3. Berikutnya kita lihat anak sekalian, gaya tegang tali pada 2 benda yang tergantung. Ini seperti ini, kita lihat. Kalau kita lihat sistemnya, kedua benda bergerak bersama-sama, baik benda 1 maupun benda 2 bergerak bersama-sama. Ini gambar sketnya. Kita lihat hukum kedua Newtonnya, sigma F sama dengan M1 ditambah M2 dikalikan A. Kenapa M1 ditambah M2? Karena benda yang bergerak ada 2. Kalau nanti ada 3, berarti M1 tambah M2 tambah M3 dan seterusnya. Lihat pada sistem tersebut berapa benda yang bergerak. Nah, kita lihat di sini, anakku sekalian, ini ada gaya-gaya yang kita gambarkan. Pertama, ini pada benda 1 ada W1, ada T. Ingat ya, T itu selalu mengarah menjauhi bendanya. Kalau bendanya M1 maka T-nya ke atas. Kalau bendanya katrol maka T-nya ke bawah. Ya. Kalau bendanya ada W2, kalau bendanya M2 maka T-nya ke atas juga. Ya. Nah, kita lihat vektor-vektor dari gaya yang ada yang searah dengan geraknya, di sini diwakili dengan A, yang searah A, maka vektornya menjadi positif. Kalau yang berlawanan arah dengan geraknya atau A-nya, maka vektornya negatif. Kita lihat W1 ke arah bawah, A-nya ke arah bawah, berarti positif. Ini W1 positif. W2 ke arah bawah, A-nya ke arah atas, berarti negatif. Ini negatif. Jadi persamaannya W1 dikurang W2 sama dengan M1 tambah M2 dikalikan dengan A.
Kenapa T-nya tidak ikut? Karena T saling meniadakan. Ya, T-nya itu sama, T ini sama dengan besarnya sama dengan T sebelah sini, sehingga kalau kita jumlahkan nanti dia akan menjadi 0. Ya, T yang sebelah sini setara dengan A positif, T yang sebelah kiri berlawan arah dengan A-nya berarti negatif, maka plus T min T jadi habis. Sehingga kita lihat, nah, kemudian kalau sudah kita ketemukan persamaan seperti ini, tinggal masukkan saja angkanya. Lalu bagaimana cara mencari nilai T-nya? Untuk mencari nilai T-nya, kita harus mengambil satu sistem benda saja. Pada video ini kita ambil M1. Kemudian kalau M1 nya sudah kita ambil, kita letakkan di tempat yang kosong, maka gaya-gayanya kita gambarkan lagi. Ini gambar gaya-gayanya. Kita lihat T-nya ke atas, W1-nya ke bawah. W1 searah dengan A karena arah A-nya ke bawah, W1 juga ke bawah. T-nya berlawan arah dengan A, berarti negatif. Maka persamaan hukum Newton-nya menjadi sigma F sama dengan M1 kali A. Kenapa M1 dikali A? Karena yang kita ambil bendanya M1. Kalau seandainya kita ambil M2, berarti M2 kali A. A-nya sudah kita dapat dari persamaan ini nanti ya, bisa dihitung. Sehingga kita lihat W1 dikurang T, karena T berlawan arah dengan A, W1-nya searah dengan A, jadi negatif, T-nya negatif. Baru nanti bisa dicari. Nah, ini kalau benda yang tergantung. Sekarang kalau benda yang seperti ini, ya, gaya tegang tali pada dua benda seperti pada bidang yang lain tergantung. Satu pada bidang, yang satunya tergantung. Maka sketsanya seperti ini. Oke, kita lihat yang searah A positif, yang berlawanan arah A negatif. Kita lihat W1 searah dengan A, berarti W1 positif. Kita lihat persamaan hukum kedua Newtonnya, sigma F sama dengan M1 tambah M2 dikalikan dengan A. Karena benda yang bergerak 2 ya, sehingga M1 tambah M2. Nah, kemudian yang menyebabkan benda bergerak ke bawah hanya W1 saja. Kenapa W2-nya tidak? Karena W2-nya ditopang oleh bidang mejanya. Sehingga nanti kalau kita sudah belajar gaya gesek, baru W2 akan menghambat gerak. Karena ada gaya gesek antara benda dengan bidang mejanya. Nah, kalau ini dianggap benda licin, tidak ada gaya gesek, maka yang menyebabkan benda bergerak hanya W1 saja. Sehingga persamaannya menjadi W1 sama dengan M1 tambah M2 dikalikan A. Kalau kamu masukkan angka-angkanya nanti akan ketemu A-nya. Baru setelah ketemu A-nya, kita mencari besar nilai T-nya. Ingat, kita ambil satu benda saja. Boleh yang M1, boleh yang M2, akan sama hasilnya. Dalam hal ini kita ambil yang M1. Setelah kita ambil M1, kita gambar gaya-gayanya. Ya, seperti ini. Maka persamaannya menjadi sigma F setengah M1 dikalikan A. Gaya yang sigma F-nya adalah W1 dikurang T. Kenapa dikurang T? Karena T berlawanan arah dengan gerak atau berlawanan arah dengan A-nya. Berikutnya kita lihat gaya tegang tali pada dua benda yang berada pada bidang datar seperti ini ya. Nah, kita lihat sketsanya. Oke. Ya. Maka langsung ini pertamanya ketemu ini. Sigma F sama dengan M1 tambah M2 kali A. Maka sigma F-nya adalah cuma F ini saja. Karena T-nya saling meniadakan. Ya. Jadi F sama dengan M1 ditambah M2 dikalikan dengan A. Kalau kita masukkan angkanya nanti ketemu A-nya, baru kita mencari gaya tegang talinya. Kita ambil satu nilai saja, boleh yang M1, boleh M2. Ini M1 yang kita ambil. Oke.
kita lihat gaya-gayanya. Nah, cuma ini saja karena kita ambil ini. Nah, ya. Jadi sama seperti ini tuh. Jadi gayanya, maka hukum kedua Newtonnya menjadi T sama dengan M1 dikalikan A. Karena A nya sudah ketemu dari persamaan ini, nanti kita cari, maka T ketemu. Mari kita lihat contohnya. Bila massa tali dan massa katol diabaikan, maka besar tegangan tali adalah, berarti kita cari dulu ya. Kita cari dulu A-nya dengan persamaan sigma F sama dengan M1 tambah M2 kali A. Kita gambar dulu yang lebih berat, yang M1 ini ada W2, ini ada W1. Arah A-nya ke sini. Ini arahnya ke atas. Maka yang positif W1 ini ke bawah, A-nya ke bawah. Berarti W1-nya positif, W2-nya negatif. Dengan M1 tambah M2 kali A. Nah, kemudian berarti W1 adalah M1 kali G, W2 adalah M2 kali G, M1 tambah M2 kali A. M1 nya 4 kali 10 jadi 40. M2 nya 1 kali 10 jadi 10, sama dengan 4 tambah 1 A. Oke, maka di sini 30 sama dengan 5A. Maka A nya sama dengan 30 per 5, 6 meter. A nya sudah ketemu, kita tinggal mencari T nya. Yang mana yang mau diambil? Kalau yang mau diambil T M2 ini ya. Kalau kita ambil M2 yang ini ya, maka gambarnya jadi seperti ini. Ini W2, ini T nya. Ingat, T selalu menjauhi bendanya, arah T menjauhi bendanya. Ini A nya ke atas ya. Nah, berarti yang searah dengan A adalah T nya, makanya T min W sama dengan M2A. T nya yang dicari ini W2, berarti W2 10 ya, sama dengan 1 M2 nya 1 kali A nya 6. Maka T sama dengan 6 ditambah 10. T nya 16 Newton. Nah, kalau kamu ambil yang M2 juga akan, M1 juga akan sama hasilnya 16 Newton. Berarti T nya 16 Newton, isinya yang E. Berikutnya Bapak sekalian, kita lihat nomor 2 nya. Oke, kita lihat nomor 2. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, maka yang bekerja adalah yang benda yang menggantung saja yang ini, WB ya. Berarti di sini sigma F sama dengan M1 tambah M2 kali A. Kemudian sigma F nya yang bekerja hanya WB saja. WB sama dengan M1 tambah M2 kali A. WB nya M dikalikan dengan G. WB nya 2 kg berarti 20. Sama dengan ini 6 ditambah
2 kali A, berarti 20 sama dengan 8A, maka A nya adalah 20/8, kita bagi dengan 4, 5/2 atau 2,5 meter per sekon kuadrat. Ketemu A nya, maka kita cari T nya. Kita ambil benda yang B, kita gambar seperti ini aja. Yang B ya, ini B, ini WB, kemudian ini T nya, arahnya ke bawah A nya. Nah berarti yang searah A adalah WB, maka kesamaan hukum kedua Newtonnya, WB min T sama dengan MB kali A. WB nya tadi 20, T nya yang dicari, MB nya ada 2, A nya 5/2, coret, sehingga 20 min T sama dengan 5. Maka T nya pindah ke sana menjadi plus, 5 pindah ke kiri menjadi min, 5, 20 min 5 sama dengan T. Maka T nya sama dengan 15 Newton. Isinya yang B berarti. Berikutnya contoh nomor 3. Kita lihat anak sekalian, 3 buah benda 1 kg, 2 kg, dan 5 kg diikat seperti gambar. Kemudian pada massa 5 kg ditarik dengan gaya 24 Newton. Jika T adalah tegangan tali antara massa 2 kg dengan 5 kg, TB adalah tegangan tali antara massa 1 kg dan 2 kg, maka besarnya TA dan TB adalah, berarti kita cari A nya terlebih dahulu. Ingat, kita cari A nya terlebih dahulu, sigma F, karena yang bergerak 3 ditambah semua, MA ditambah MB ditambah MC sama dengan kali A. Nah kemudian di sini gaya yang bergerak cuma F doang. F sama dengan MA tambah MB tambah MC kali A. F nya 24. Massa A 1, 2, dan 5. 1 tambah 2 tambah 5, 24 sama dengan 8A. Maka A sama dengan 24 dibagi 8, 3 meter per sekon kuadrat. Nah kemudian kita ambil TB nya, ambil benda yang satu ya. TB nya kita ambil benda ini, berarti di sini T nya. Jadi seperti ini gambarnya. Ini TB, ini 1 kg. Berarti di sini rumusnya TB sama dengan 1 kali A, M kali A ya. M kali A berarti 1 kali 3 dengan 3 Newton. Ini benda yang 1 kg. Kemudian yang kedua kita ambil yang paling ujung sini. Boleh yang 2 kg, boleh yang 5 kg, terserah. Coba kita ambil yang ini ya. Nah, TA ke kiri. Kenapa? Karena menjauhi bendanya. Kita gambar yang 5 kg. Ini F 24 Newton. Ini T, TA. Berarti arahnya ke kanan, maka bersamanya F min TA sama dengan M
Ini MC ya, MC kali A. F nya 24, TA nya yang dicari, M nya 5, A nya 3. Maka TA sama dengan 24 min 15 sama dengan 24 dikurang 15 sama dengan 9 Newton. Jadi TB nya 3, TA nya 9. TA 9, TB nya 3, di sini ya T. Nah, demikianlah anakku sekalian untuk mencari besarnya tegangan tali. Ya, berikutnya silakan kamu lihat, mari berlatih soalnya. Silakan di pause soal nomor 1 dan nomor 2 kalian kerjakan. Kemudian berikut nomor 3 dan nomor 4. Ya, kalau sudah kalian bisa mengerjakan mari berlatih soal ini, lanjutkan dengan kerjakan soal tes online-nya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.